Jesus Lord. Sebuah gempa bumi dahsyat dengan kekuatan magnitudo 7,4 mengguncang wilayah Davao Oriental di bagian selatan Filipina pada Jumat, 10 Oktober 2025. Menurut laporan resmi dari Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, pusat gempa berada di lepas pantai Davao Oriental, sekitar 45 km sebelah timur kota Governor Generoso. Guncangan terjadi di kedalaman sekitar 58 km di bawah dasar laut, yang cukup dalam tetapi tetap menimbulkan efek luas dan kuat di berbagai wilayah Mindanao. Tago! 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 Lord, tama na Lord! Lord! Tama na Lord! Getaran gempa ini terasa sangat kuat di Davao City, General Santos, Surigao, hingga Cotabato. Banyak warga yang berhamburan keluar dari rumah, sekolah, dan gedung perkantoran saat bangunan bergoyang hebat. Lampu jalan dan kabel listrik terlihat berayun, sementara beberapa tiang listrik memercikkan api akibat korsleting. Suara alarm kendaraan dan sirene peringatan bergema di seluruh penjuru kota. Warga menggambarkan getaran itu sebagai yang paling kuat yang mereka rasakan dalam beberapa tahun terakhir, berlangsung selama lebih dari 30 detik yang terasa sangat lama bagi mereka yang ketakutan. Tak lama setelah gempa utama terjadi, Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina segera mengeluarkan peringatan tsunami untuk daerah pesisir di Davao Oriental, Davao de Oro, Surigao del Sur, dan sebagian wilayah Leyte. Masyarakat diimbau untuk segera menuju tempat yang lebih tinggi dan menjauhi garis pantai. Peringatan tersebut menyebutkan bahwa gelombang tsunami bisa mencapai ketinggian hingga 3 meter di beberapa titik pesisir timur Filipina. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik juga memperingatkan bahwa gelombang berbahaya mungkin dirasakan tidak hanya di Filipina, tetapi juga di negara tetangga seperti Indonesia dan Palau. Seiring dengan keluarnya peringatan tersebut, ribuan warga segera dievakuasi ke dataran tinggi. Di Davao City, beberapa gedung pemerintah dan rumah sakit mengalami retakan di dinding dan pilar beton. Kaca-kaca jendela di sejumlah perkantoran dan pusat perbelanjaan pecah dan berhamburan ke trotoar. Di General Santos, otoritas setempat melaporkan kerusakan serius pada sebuah kompleks pertokoan dan jembatan di daerah pesisir. Banyak rumah tua dan sekolah negeri yang roboh sebagian akibat struktur bangunan yang sudah rapuh. Grabe, Linog! Grabe, pagkakusuga agad!
Grabe! Kerusakan juga menyebabkan padamnya listrik di sebagian wilayah Davao del Sur, South Cotabato, dan Compostela Valley. Jaringan komunikasi sempat terputus beberapa jam sebelum akhirnya dipulihkan secara bertahap. Petugas dari Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya segera diturunkan untuk memeriksa kondisi jembatan, jalan raya, dan infrastruktur utama lainnya. Beberapa ruas jalan, termasuk di jalur Davao, Tagum dan Davao Mati, mengalami retakan besar di permukaan tanah sehingga harus ditutup sementara. Bandara Internasional Francisco Bangal di Davao City juga sempat menghentikan sementara semua penerbangan. Tim teknis melakukan pemeriksaan terhadap landasan pacu dan bangunan terminal untuk memastikan tidak ada kerusakan struktural serius. Setelah dipastikan aman, penerbangan kembali dioperasikan beberapa jam kemudian. Sementara itu, rumah sakit di seluruh wilayah Davao menerapkan protokol darurat. Para tenaga medis bekerja tanpa henti menangani korban luka ringan akibat tertimpa benda jatuh dan serangan panik. Beberapa pasien di lantai atas dievakuasi keluar gedung saat guncangan terbesar terjadi. Pemerintah daerah mulai mendirikan posko darurat dan tempat penampungan sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal atau masih menunggu kepastian keamanan dari rumah mereka. Dewan Pengurangan Risiko dan Manajemen Bencana Nasional Filipina menetapkan status siaga merah untuk seluruh unit tanggap darurat di kawasan Mindanao. Mereka bekerja sama dengan pemerintah lokal untuk mempercepat proses evakuasi, pencarian korban, dan penilaian kerusakan. Pasukan penjaga pantai Filipina dan militer juga dikerahkan ke wilayah pesisir untuk membantu proses evakuasi serta memantau perubahan tinggi permukaan laut yang berpotensi menimbulkan tsunami. Beberapa jam setelah gempa utama, sejumlah gempa susulan dengan kekuatan lebih dari 5 skala Richter kembali mengguncang wilayah yang sama. Getaran susulan ini menambah ketakutan warga yang sudah lebih dulu panik. Otoritas setempat mengimbau masyarakat agar tidak kembali ke rumah atau gedung yang sudah rusak, karena dikhawatirkan runtuh akibat gempa berikutnya. Mereka juga memperingatkan risiko longsor di daerah perbukitan yang tanahnya menjadi labil setelah diguncang gempa besar. Filipina memang dikenal sebagai salah satu negara yang paling rawan gempa di dunia karena berada di sepanjang cincin api Pasifik, zona di mana lempeng-lempeng bumi bertemu dan sering menimbulkan aktivitas seismik tinggi. Para ahli menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa Filipina selalu berada dalam ancaman bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Dalam 10 tahun terakhir, wilayah Mindanao sudah beberapa kali mengalami gempa besar, termasuk rangkaian gempa pada tahun 2019 yang merusak ribuan bangunan dan membuat puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal.
guys. Linog. Lord. Tabang Lord. Lord. Tabang Lord. Lord. Tabang Lord. Lord, linog Lord. Lord, Ginoo. Tabang. Lord. Lord. Lord, kami pamilya, Lord. Lord. Lord, kasama, Lord. Lord. Lumilindol pa. Meron pa. May shock. Hindi tayo dito, baka ito yung, may kawad. Ma'am, gawa. Uy, kakusog. Ma'am, dali. Hala. Ma'am, dali mo, ma'am. Hala ka, Lord. Grabe, linog! Grabe, pagkakusuga agad! Woo! Woo! Grabe! Grabing linog, uy! Sugas linog! Lah! Grabe, sakyanan oh. Yug-yug, lah. Patayng building. Palayo ta guys. For now, much of Davao and its neighboring provinces remain on alert as rescue teams, engineers, and volunteers work through the night. The next 24 hours will be critical as authorities assess the full scale of destruction, verify tsunami threats, and begin the process of recovery and rebuilding. Kini nga hunas ni, mura ni og hunas sa ni kahapon. Yun ang alauna.